Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara kembali akan diberkati melalui channel Sahabat Doa. Channel Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Untuk berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Pastikan saudara mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara membuka hati saudara untuk firman Tuhan tertanam dalam hati saudara. Di mana saudara konteks dari firman Tuhan ini? Satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Dia menyuruh mereka duluan untuk menyeberang danau, sedangkan dia pergi untuk berdoa. Dan singkat cerita saudara, ketika mereka ada di tengah danau, datanglah badai saudara, sehingga pada waktu itu mereka ada dalam bahaya dan mereka begitu payahnya mendayung perahu mereka oleh karena angin sakal. Dan saudara, ketika mereka ada dalam situasi itu, ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu sekalipun dia belum bersama mereka, tapi Yesus melihat apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka hadapi. Saudara, malam hari ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, saya rindu menyadarkan saudara beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa saat mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Dan ketika mereka melakukannya, di tengah danau mereka menghadapi sakal. Mereka mengalami angin sakal. Mereka mengalami badai. Artinya saudara, saya mau menekankan bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, bukan berarti semua akan beres. Bukan berarti semua akan menjadi beres dan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dengar saudara, sekalipun kita mengikut Tuhan, masalah persoalan akan tetap ada. Yang membedakan
Yang saya rindu kita belajar bersama adalah bahwa ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yang membedakan orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah dalam badai, dalam tantangan, dalam persoalan yang dihadapi oleh orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengikut Tuhan dalam kehidupannya, orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Karena sekali lagi ayat 48 itu dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan lihat masalah mereka, Tuhan perhatikan persoalan mereka, Tuhan perhatikan masalah mereka. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa dalam apapun yang saudara alami, apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan melihat saudara. Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, mungkin ada masalah persoalan, jangan berkecil hati. Karena bukan berarti ketika saudara mengiring Tuhan semuanya akan beres. Tapi besarkanlah hati saudara. Kenapa saudara? Karena ketika saudara ada dalam badai sekalipun, Allah memperhatikan, Allah melihat. Ketika murid-muridnya di tengah danau bergumul oleh karena angin sakal, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan semuanya. Sekalipun dia tidak ada di dalam perahu mereka pada waktu itu, dia masih ada di darat, tetapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semuanya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi ketika dia melihat murid-muridnya ada dalam kepayahan, ada dalam kesulitan? Saudara lihat ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ketika dia melihat mereka kepayahan dan kesulitan, dia datang kepada mereka. Dia datang, dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi tantangan sendiri. Dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi situasi yang sangat menakutkan bagi mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Demikian hari ini dalam segala kondisi yang saudara alami, betapa berat kondisi yang saudara alami, Yesus datang. Dia tahu segala masalah saudara, dia tahu segala persoalan saudara, dia tahu penyakit saudara. Dia tahu kehancuran ekonomi yang mungkin saudara alami saat ini, dan dia melihat semuanya, dan kemudian firman-Nya menegaskan bahwa dia datang. Hari ini pun ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan melihat semuanya saudara, dan dia datang bersama dengan kita. Dan kemudian ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saat dia melihat umat-umatnya ada dalam penderitaan, dia datang untuk memberi jalan keluar bagi mereka. Dan kedua, dia datang untuk memberi ketenangan, kesejukan di hati mereka. Dia berkata, tenang, aku ini ada bersamamu, jangan takut. Hari ini saudara ada pergumulan, ada kesulitan berat yang saudara alami dalam hidup saudara. Firman-Nya berkata, aku ini. Dia datang kepada saudara. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan, kedamaian. Dia berkata, aku ini, jangan takut. Biarlah saat ini saudara, damai Tuhan mengalir bagi saudara dalam kondisi apapun yang saudara alami, karena Yesus hadir bersama dengan saudara. Dia tidak izinkan saudara sendiri, dia hadir, dia selalu ada untuk saudara. Dia datang kepada saudara, dan dia mau memberi ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian di ayat 50 dikatakan, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang bingung, sebab sesudah peristiwa roti yang mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Lihat saudara, berikutnya yang terjadi adalah Yesus naik ke atas perahu itu, dan ketika Yesus ada di atas perahu, semua masalah beres, semua masalah diselesaikan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, dalam masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, yang kita akan panjatkan malam hari ini, ketahuilah bahwa Dia mau hadir bersama saudara dalam perahu kehidupan saudara. Dia mau ada bersama dengan saudara di dalam perahu kehidupan saudara, untuk mengalahkan badai, untuk mengalahkan badai yang sedang menyerang, bahaya yang sedang menyerang mereka. Yesus mau naik
ke atas perahu. Dan ketika Yesus naik ke atas perahu saudara, masalah diselesaikan, badai tiba-tiba tenang sekali. Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah hadir. Allah bekerja di sana. Apapun persoalan yang kita hadapi, Allah hadir. Allah bekerja di sana. Lihat saudara, ketika murid-muridnya ada dalam keadaan kesulitan, kebingungan oleh karena badai yang mereka hadapi, dia lihat semua, kemudian dia datang. Hari ini pun Yesus datang menjamah saudara. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Hari ini pun Tuhan memberikan ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian ia naik ke atas perahu mereka dan angin pun redalah. Yesus hadir di tengah keluarga saudara, menyelesaikan segala masalah persoalan saudara. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan perhatikan saudara. Percaya Dia ada. Dia datang bersama dengan kita dan Dia menjawab segala permohonan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman-Nya membangkitkan iman saudara. Naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara saat ini telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya kembali untuk kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan saudara, dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan. Sembah Dia terlebih dahulu saudara, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah tempat pengaduan kami, Allah tempat kami berseru, Allah sumber pengharapan kami. Kami puji, sembah, tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa dan seruan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Dan saat ini kami mau datang berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kiranya yang menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu kita berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini beban persoalan, kerinduan, pergumulan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara, yang saudara rindu Tuhan campur tangan. Terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk itu saudara. Mari ucapkan itu semua di hadapan Tuhan. Apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan memahami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya naikkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau peduli dan Engkau sanggup. Tolong anak-anak-Mu satu persatu.
apapun yang mereka serukan saat ini, apapun yang mereka sedang pergumulkan saat ini, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jawaban, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan kerinduan mereka yang sedang mereka panjatkan saat ini. Tuhan, hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini secara khusus saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Mungkin saudara saat ini ada yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan kehancuran ekonomi karena situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Mungkin saat ini saudara salah satu yang sedang terlilit hutang, ekonomi saudara sedang sulit saat ini. Mari datang kepada Tuhan, saya menopang saudara dalam doa. Ceritakan, ungkapkan di hadapan Tuhan pergumulan ekonomi yang sedang saudara alami saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan jamah, lawat dan berkati anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini Bapa, mungkin mereka sedang dikejar-kejar orang yang kepadanya mereka berhutang. Tuhan tolong, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu berkat anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang memiliki hutang saat ini bisa menyelesaikan hutang mereka, dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan, berkati apa yang mereka sedang usahakan, supaya ekonomi mereka bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu mendengar kesaksian Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam keadaan ekonomi saudara. Saya percaya satu saat saudara akan bersaksi di channel ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Allah kita sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau orang lumpuh dan buta pun Dia sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, Allah sanggup menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon kesembuhan bagi penyakit saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita bermohon untuk kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami sepakat berseru di hadapan Tuhan, bermohon untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan.
apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu ya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari asam lambung. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin ada anak-anak-Mu bahkan sampai sudah mengalami anxiety. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol tinggi. Tuhan tolong, Tuhan normalkan, Tuhan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, kami berseru kepadamu, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit cancer. Ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Apapun itu, cancer apapun itu, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan, menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan, cabut segala sel-sel cancer dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, bahkan sudah ada yang mungkin gagal ginjal. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka sedang mengalami perawatan, sering cuci darah saat ini. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan saat ini. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu yang menyerukan untuk kesembuhan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berikan selalu kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan mereka selalu. Setiap mereka akan hidup dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara masing-masing apapun itu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala profesi yang saudara jalani. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang hidup bekerja sebagai petani, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani, berkati ya Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pertanian mereka bisa berhasil. Apa yang mereka tanam bisa menghasilkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para petani, berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Berkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka usahakan, apapun bisnis mereka, Tuhan campur
campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bisnis mereka, berkati para pegawai ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pegawai swasta, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para honorer juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para pegawai negeri Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam semua karir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Para perawat, Tuhan tolong mereka. Para dokter, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka. Tuhan jaga lindungi mereka di masa pandemi ini. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pensiunan juga Tuhan, tolong memberkati sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu para pensiunan, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan instansi-instansi yang menjaga keamanan di bangsa kami ini. Berkati polisi dan tentara ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Biar karir mereka semakin meningkat ya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi. Tuhan campur tangan studi mereka, berkati biar semuanya bisa berjalan baik, mereka bisa berprestasi, dan kelak mereka bisa berhasil. Masa depan anak-anak-Mu Tuhan tolong dan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan menjamin anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu seluruhnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui topangan doa di dalam video sahabat doa ini. Kalau saudara rindu berlangganan supaya setiap hari saudara bisa mendengarkan renungan firman dan saudara didoakan, maka silakan subscribe dan tekan tanda lonceng dari video ini saudara, dari channel ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara saat ini diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.